Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi la tuhfa mawahibuh wa la tanfadu ajaibuh wa la tahsuru lahu minan wa la takhtas bi zaman duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafudu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhuhran wa ridha 'inda rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana mayoritas daripada kita masing-masing berelok berhias diri, memakai baju yang baru, memakai pakaian yang wangi dan bersih, berhias, berdandan, mempercantik diri, merapikan diri, dan menghadiri satu perkumpulan dan beberapa perkumpulan yang lainnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran daripada ini semua? Sudahkah kita memperelok diri, mempercantik diri, membeli baju yang baru, menyiapkan baju yang baru untuk perkumpulan yang besar dan perkumpulan yang hakiki nanti di padang mahsyar, yang mana pakaian kita terbuat dari amal, keadaan kita, keindahan yang ada pada diri kita, cahaya yang ada pada diri kita, bersinarnya diri kita di hari itu tergantung dengan amal perbuatan, baik hati, perkataan, atau perbuatan kita. Sungguh alangkah dekatnya hari tersebut, hadirin. Sungguh tidaklah lama hari tersebut, karena setiap kita pasti akan mengalaminya dan pasti akan melewatinya. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita hisab diri kita sebelum kita dihisab. Dan marilah sama-sama kita renungkan bahwasannya baginda Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Qalu ya Rasulullah, innal muflisa fina man la dirhama wa la mata'. Qala innal muflisa min ummati man yati bi salatin wa sadaqatin wa zakatin wa siyamin wa kadha fayati wa qad shatama hadha
wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Marilah kita renungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana suatu ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian orang yang rugi, orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan dan menjawab, ya Rasulullah, yang kami ketahui orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah mereka yang sudah tidak mempunyai harta benda lagi, yang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan bersabda, sesungguhnya orang yang rugi di antara umatku adalah mereka yang membawa segudang pahala kebaikan, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala demi pahala, tapi dia membawa juga urusan sangkutan dengan manusia yang belum dimintai ridha, yang belum bermaaf-maafan, yang belum halal. Maka dia datang dengan segudang amalan baik, tapi dia datang dengan sangkutan juga. Dia pernah memakan hartanya si fulan, dia pernah memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, menjatuhkan si fulan. Dia pernah banyak urusan menzalimi si fulan. Maka dikisoslah di akhirat nanti. Apabila tidak dikisos di dunia, maka akan dikisos di akhirat. Fayuhad min hasanatihi ila hasanatih. Diambillah kebaikan, pahala-pahala segudang tersebut, diberikan pahalanya kepada orang yang terzalimi. Maka apabila pahala tersebut sudah habis, sedangkan orang-orang yang mempunyai sangkutan, orang-orang yang dia zalimi masih mengantri, diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi, diberikan kepada dia. Summa husiba, kemudian dihisab, ditimbang, maka amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Summa turiha finnar, maka dilemparlah dia ke api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Oleh karena itu, ini adalah momen yang tepat untuk kita saling bermaaf-maafan, meminta ridha. Kalaupun ada urusan yang harus diselesaikan, maka niatlah untuk menyelesaikan urusan tersebut. Jangan ada dendam di hati kita, jangan ada dengki di hati kita, karena itu berbahaya, bisa nanti tersangkut sampai ke akhirat. Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan, bersabdakan, diriwayatkan daripada sahabat Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yarinnu fi kulli 'id fatajtami'u ilaihi al-abalisatu fayaquluna ya sayyidana mimma ghadabak wa yaqulu inna allaha qad ghafara li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yawm fa 'alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawat. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan sahabat Wahab bin Munabbih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis setiap hari raya Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, dia menjerit, dia melengking, dia berteriak, maka berkumpullah iblis-iblis yang lain, berkumpullah bala tentaranya dan anak buahnya. Lalu mereka bertanya, wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, apa gerangan yang membuat engkau sampai seperti ini? Apa gerangan yang membuat engkau menjerit sehingga kami berkumpul? Maka iblis tersebut mengatakan,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, di hari Idul Fitri ini. Maka kiranya sia-sialah perbuatan kita selama ini, tapi jangan putus asa, kata iblis tersebut. Fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawat. Maka tugas kalian sekarang aku tugaskan, kata iblis tersebut, untuk menyibukkan mereka umat Nabi Muhammad dengan kelezatan dan syahwat, dengan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, maka marilah sama-sama kita perhatikan perkumpulan kita. Janganlah sampai kita nodai perkumpulan kita dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi maksiat kepada Allah. Yang perempuan, jaga auratnya, dan jaga jangan sampai kita merencanakan sesuatu kejahatan dalam perkumpulan kita, atau ingin berbuat niat jahat, atau menceritakan berghibah, memperburuk orang lain, atau membuli, atau menjelekkan, merendahkan orang lain, atau dengan pamer-pamer apa yang kita punya, sedangkan banyak di antara saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, dan lain sebagainya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terkena godaan dan rayuan iblis laknatullah alaihim. Saudara, lagi-lagi apabila ada minuman keras yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi jika ada perjudian atau di situ ada riba, maka hendaklah kita hindari itu semua. Jangan kita kotori hari yang suci ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Di dalam satu riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi yawmil 'id subhanallah wa bihamdihi 300 marrah wa ahdaha thawabaha lil muslimin likulli jami'il muslimin adkhalallahu fi quburihim alfa nur wa idza mata adkhalallahu fi qabrihi alfa nur." Barang siapa orang yang membaca di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha subhanallah wa bihamdi sebanyak 300 kali, kemudian dia hadiahkan bacaannya tersebut kepada setiap muslimin dan muslimat, dengan dia mengatakan Allahumma inni ahdaitu thawabaha li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, aku hadiahkan bacaanku ini subhanallah wa bihamdi sebanyak 300 kali kepada muslimin dan muslimat yang telah wafat, maka Allah masukkan ke kuburan mereka 1000 cahaya. Dan apabila orang tersebut nantinya mati, meninggal dunia, maka Allah masukkan ke kuburannya 1000 cahaya. Maka janganlah kita luputkan amalan-amalan tersebut. Dan yang terakhir, di dalam satu riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, falahu ka'ajri siyamid dahr." Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka marilah kita amalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita perhatikan tadi, daripada perkumpulan-perkumpulan yang maksiat, sebisa mungkin kita ubah. Jangan ada yang membuka aurat,
atau bersalaman yang bukan mahram, atau juga ada minum-minuman keras, naudzubillah min dzalik, atau juga ada maksiat yang lainnya, maka itu semua kita hindari, jangan sampai kita mengotori hari yang suci ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah jadikan kita minal aidin wal faizin, orang-orang yang beruntung, orang yang kembali, orang yang suci daripada dosa, orang yang seperti terlahir kembali, dan orang-orang yang menang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min khiyari ummati sayyidina Muhammad, daripada umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang mempunyai pandangan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, akhirul kalam, bahwasannya banyak di antara saudara kita yang masih membutuhkan doa, orang-orang Palestina. Marilah kita senantiasa jangan lupakan mereka. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mencabut kesakitan dan keperihan di antara mereka. Allah ganti dengan nikmat-nikmatnya. Walaupun secara zahir mereka tersiksa, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang khusus terhadap mereka. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر